Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputusri Yuli Artini. Saya adalah salah satu mahasiswa program studi matematika Universitas Udayana dengan NIM 19085411038. Nah, di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas teknik optimasi, yaitu penyelesaian masalah pemrograman linier sederhana menggunakan bantuan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Nah, kasusnya yaitu perusahaan barang tembikar kolonial memproduksi dua produk setiap hari, yaitu cangkir dan mangkok. Perusahaan itu mempunyai dua sumber daya terbatas jumlahnya untuk memproduksi produk-produk tersebut, yaitu tanah liat sebanyak 120 kg per hari dan tenaga kerja 40 jam per hari. Dengan keterbatasan sumber daya, perusahaan ingin mengetahui berapa banyak mangkok dan cangkir yang akan diproduksi setiap hari dalam proses memaksimumkan laba. Kedua produk mempunyai kebutuhan sumber daya produksi serta laba per jam seperti yang ditunjukkan pada tabel. Nah, sebelum menggunakan software, saya akan menentukan decision variable, objective function, dan constraint dari kasus ini. Nah, untuk decision variabelnya atau variabel keputusannya bisa kita lihat di sini. Karena kita ingin mengetahui berapa banyak mangkok dan cangkir, berarti decision variabelnya adalah mangkok dan cangkir itu sendiri. Kita bisa misalkan di sini mangkok sebagai X1 dan cangkir sebagai X2. Nah, untuk objective functionnya atau fungsi tujuannya, karena kita akan memaksimumkan laba, untuk labanya bisa dilihat di tabel. Nah, pada tabel kita lihat bahwa labanya adalah 4.000 per unit mangkok dan 5.000 per unit cangkir. Berarti objective functionnya adalah maksimumkan 4.000 X1 ditambah 5.000 X2. Untuk constraint atau fungsi kendalanya, karena mangkok dan cangkir adalah suatu barang, berarti nilai dari mangkok dan cangkir itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi X1 harus lebih dari sama dengan 0 dan X2 juga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk tenaga kerjanya kita bisa lihat satu mangkok ditambah 2 cangkir jumlahnya harus kurang dari 40. Berarti X1 ditambah 2 X2 harus kurang dari sama dengan 40. Dan untuk tanah liat 3 mangkok ditambah 2 cangkir itu harus kurang dari 120. Tidak boleh lebih nilainya dari 120. Berarti 3X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 120. Nah, model inilah yang akan kita masukkan ke dalam persamaan di Google Colab nanti. Untuk menyelesaikan tugas ini, saya menggunakan bantuan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Nah, pertama-tama saya akan install alat bantunya dulu. Kita tunggu sampai dia terinstall. Karena menyelesaikan persoalan program linier, jadi saya akan mengimport pwrap dari linear solver di OrTools. Kita import pwrap LP. Nah, sekarang kita definisikan dulu. Saya definisikan di sini tugas teknik optimasi 1, optimasi underscore 1. Kita beri nama linear programming. Nah, untuk menyelesaikan masalah linear programming, kita dapat mendeklarasikan glob solver yang ada di pwrap LP ini. LP di sini maksudnya linear programming. Jadi kita
beri nama solver sama dengan dot solver. Kita buat solvernya itu glob. Nah, di PWrap ini selain glob dia juga ada ppdp kalau nggak salah. Kita di sini gunakan glob. If not solver, maka return. Selanjutnya kita akan buat variabelnya. Kita ganti dulu, tadi kita definisikan mangkok sebagai X1 dan cangkir sebagai X2. Di sini di awal kita ganti dulu X1-nya sebagai X dan X2-nya sebagai Y. Solver, kita mau mengetahui numvar, jumlah variabelnya. Jumlah variabel X itu dari 0 sampai tak terhingga, karena dia menyatakan barang, jadi jumlahnya dari 0 sampai tak terhingga, infinity. Kita beri nama dia X. Kita kopas karena untuk Y-nya dia sama. Y sama dengan ini, kita beri nama dia Y. Selanjutnya kita definisikan constraint-nya. Define the constraint. Kita tadi sudah membahas kalau constraint-nya ada dua. Selain X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 juga ada constraint. Pertama itu X ditambah 2Y harus lebih dari sama dengan 40. Harus kurang dari, karena kurang dari sama dengan 40. Nah, kodenya itu solver.add. Kita masukkan ini. Kita masukkan constraint-nya. X ditambah 2 kali Y kurang dari sama dengan 40. Nah, untuk constraint keduanya yaitu 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 120. Sama solver.add. Kita masukkan constraint-nya kembali. 3 kali X, jangan lupa menambahkan kali 2Y kurang dari sama dengan 120. Setelah itu sebelumnya kita sudah ada, kalau kita ingin tahu berapa jumlah variabelnya, berarti kita bisa print, kita namai dengan jumlah variabel. Jumlah variabel sama dengan, jadi nanti kodenya itu solver dot num variable ini untuk melihat kita punya berapa variabel di kasus ini. Selanjutnya kalau kita mau tahu berapa kita mempunyai berapa constraint juga sama, kita bisa print number of constraint
Ini juga sama, solver dot jumlah dari constraint. Selanjutnya kita definisikan objective value-nya. Objective function maksudnya. Objective function atau fungsi tujuannya. Tadi sudah kita bahas, fungsi tujuannya adalah 4000x ditambah 5000y. Memaksimumkan 4000x ditambah 5000y. Jadi karena memaksimumkan berarti di sini maximize. Kita maximize yang ini. Kali x ditambah 5000 kali y. Selanjutnya kita akan panggil solvernya. Kita namai dengan status sama dengan solver.solve. Nah, setelah itu kita tampilkan solusinya. Display the solution. Dengan syarat jika status sama dengan jika statusnya optimal, maka kita akan print solusinya. Kita buat stringnya solution. Kita print juga objective value-nya atau nilai optimumnya. Kodenya itu solver dot objective dot value. Oke, next. Selain itu kita juga bisa print nilai dari x1 kita atau nilai dari x kita berapa dengan fungsi x.solution underscore value. Kita juga bisa print x2 nya berapa atau y nya berapa. Kita ingat kembali, x1 menyatakan mangkok dan x2 menyatakan cangkir. Nah, ini kalau dia memenuhi solusi optimal. Kalau tidak, jadi kita buat lagi syaratnya. Jika tidak, maka kita akan print bahwa the problem, masalah itu tidak memiliki optimal solution. Oke. Selain itu, untuk mengetahui masalah kita dapat diselesaikan dalam berapa milisekon dan dalam berapa iterasi, kita juga bisa menambahkan print ini kita bisa print, kita beri nama dulu, kita buat stringnya program solve dapat diselesaikan dalam berapa milisekon. Solver dot wall time.
Kalau kita mau tahu, ini untuk mengetahui dalam berapa milisekund, dan ini untuk mengetahui dalam berapa iteration. Nah, karena di awal kita definisikan program ini sebagai tugas teknik optimasi _1, maka di akhir kita juga akan memanggil program ini dengan nama yang sama. Oke, kita run. Nah, keluar outputnya. Tadi kita mau mengetahui berapa jumlah variabel yang kita miliki dan berapa jumlah constraint-nya. Selain itu kita juga ingin tahu apakah ini memenuhi solusi optimal atau tidak. Nah, dari output kita bisa tahu kalau jumlah variabel yang kita miliki ada 2 dan jumlah constraint-nya juga ada 2 dengan solusinya. Nah, karena dia memenuhi solusi optimal, maka solusi yang ditampilkan adalah ini objective value-nya 160.000, X1-nya 40 dan X2-nya 0. Ini maksudnya perusahaan akan mendapatkan laba maksimum sebesar 160.000 dengan menjual mangkok sebanyak 40 dengan tanpa memproduksi cangkir. Nah, selain itu kita tadi juga ingin tahu masalah kita diselesaikan dalam 4 milisekund dan 2 iterasi. Selanjutnya, setelah mendapatkan solusi optimal, maka selanjutnya saya akan membuat grafik dari kasus ini. Nah, yang pertama saya akan import dulu matplotlib.pyplot ini untuk membuat grafik. Kita namai mpl saja. Selanjutnya kita import juga numpy. Nah, kita run. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat batasnya A sama dengan, dari numpy kita panggil linspace. Saya ambil di sini linspace-nya dari 5 sampai 65 dengan jumlahnya ada 90. Linspace di sini adalah sebuah fungsi dari numpy yang digunakan untuk membuat array dengan jarak yang sama. Nah, kenapa di sini saya memilih jarak dari 5 sampai 65? Kita lihat lagi constraint-nya. Nah, di sini kita misalkan kalau x-nya sama dengan 0 berarti y-nya akan sama dengan 20. Kalau y-nya sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 40. Jadi titiknya itu 40,0 dan 0,20. Nah, untuk constraint selanjutnya itu x-nya itu akan sama dengan 40 dan y-nya sama dengan 60, berarti 40,0 dan 0,60. Jadi dia dari 0 sampai 60. Nah, karena dari 0 sampai 60 saya lebihkan sedikit di sini. Berarti karena 0 dan 60 itu berada di antara 5 dan 65, berarti saya boleh mengambil angka ini. Selanjutnya B-nya juga sama, saya buat sama. Setelah itu 1,x2 dari numpy kita panggil fungsi meshgrid A, B. Nah, meshgrid ini untuk membuat titik koordinatnya x sama dengan, kita definisikan lagi, x itu sama dengan np linspace
X1 min, koma X2 max. Nah, optimalkan, yang mau kita optimalkan adalah 4000 X1 ditambah 5000 X2. Nah, untuk constraint satunya kita bisa lihat kembali. Untuk constraint satunya dia X ditambah 2Y sama dengan 40. Jadi X ini bertindak sebagai constraint, berarti X sama dengan 40 dikurang 2Y. Jadi C1 sama dengan 40 dikurang 2Y. C1 sama dengan 40 dikurang 2 dikali Y-nya sebagai X, karena di sini kita definisikan X itu ini. Jadi di sini kita ganti Y-nya sebagai X. Untuk constraint 2-nya sekarang kita bergerak dari Y, berarti constraint 2-nya di sini Y, 2Y sama dengan 120 kurang 3X, berarti Y sama dengan 120 kurang 3X dibagi 2. Berarti C2 sama dengan 120 kurang dulu 120 dikurangi 3 dikali X dibagi 2. Nah, setelah itu kita buat fix AX. Fix ini figur, AX ini axis. MPL dot kita panggil fungsi subplot dengan fix size-nya. Fix size sama dengan, jadi kita buat size figurnya atau size kotaknya nanti saya buat 30,15, skalanya 30,15. Bisa dirubah sesuai, coba saya untuk fragnya ax.imshow, kita masukkan constraint-nya tadi, ada x1 lebih dari sama dengan 0, x2 lebih dari sama dengan 0, x1 ditambah 2 kali x2 juga ini kurang dari sama dengan 40, dan 3 dikali x1 ditambah 2 dikali x2 itu nilainya kurang dari sama dengan 120. X10 sama dengan x1.min x1 max x2 min x2 max originnya karena fungsinya kurang dari, berarti originnya sama dengan lower. Dan C-mapnya atau color mapping saya pakai warna hijau. Untuk alpanya, alpha di sini fungsinya untuk mengatur intensitas warnanya. Kalau mau warnanya lebih pekat, kita bisa tambahkan lagi. Saya pakai 0,5. Karena ini harus pakai titik. Kira-kira kesalahannya di mana? x1.min kita coba
Kita coba lanjut dulu. Selanjutnya kita buat MPL, kita buat garisnya. MPL plot constraint 1, x labelnya. Selanjutnya kita buat label. Ini untuk membuat label label keterangannya. Label constraint satunya itu kan x1 x underscore 1 ditambah 2 dikali tambah 2 x underscore 2x2. Nah, karena dia kurang dari, berarti leg kurang dari 40. Kursornya di mana? Kita kopas dulu. MPL 2 berarti x, C2. Labelnya berarti ini untuk constraint 2 nya itu 3x1 ditambah 2x2 kurang dari 120. Untuk x lebih dari 0 dan untuk x1 dan x2 nya itu MPL plot x, np dot zeros like x, kita beri label sama dengan r, x2 lebih dari, karena lebih dari berarti fungsinya gag lebih dari 0. Nah, ini juga sama untuk x1 nya, dia juga lebih dari 0. Kita buat arsirannya, AX konturnya x1, x2, pt. Kita beri warna gray. Dengan line stylenya saya pakai garis putus-putus. Selanjutnya untuk AX scatternya, di sini kita akan menandai di mana letak titik optimum dan titik minimumnya. Yang pertama, karena kita tadi sudah mengetahui nilai optimumnya itu berada di x1 40 dan x2 0, berarti 40,0. Nah, untuk 200 ini untuk mengatur ukuran simbolnya nanti. Jadi warna simbolnya saya buat dia red. Untuk judulnya, judul atau labelnya saya beri optimal solution dari linear programming. Untuk maksimum untuk maksimum dia saya buat simbolnya itu bintang. Untuk minimumnya juga sama. Nah, ini untuk fungsi maksimum. Kalau untuk fungsi minimumnya dia ada di 0,0, bisa dicek kembali di sini. Ini tinggal kita ganti jadi minimize, nanti dia keluar 0,0. Jadi ini 0,0 red
optimal solution LP minimum, kita ganti jadi minimum. Ini ada error, oh ini kurang koma. Oke, selanjutnya kita buat mpl.xlim. Kita buat batas x nya dari x1 min sampai x1 max, batas gambarnya. Nah untuk y nya juga sama. Oh ini x sama dengan belum isi, ini enggak isi. Untuk y nya juga sama, berarti di sini y5, di sini ganti jadi x2 karena y nya itu x2. Kita buat judulnya title linear programming region. Ini untuk membuat legend, ini untuk membuat kotak keterangan di box to answer. Di box to answer, koma. Ini untuk spasinya dan ukurannya. Lokasinya kita buat dia di 2 dengan border aspect-nya kita buat 0. Selanjutnya kita buat grid-nya atau kotak-kotaknya. Setelah itu kita tampilkan mpl.show. Coba kita run untuk melihat kesalahannya. Nah ini is not defined. Oh xe, berarti ini salah penulisan, harusnya x1. Kita coba run lagi. Oke, jadi ini output dari grafiknya. Sebentar, ini dia kenapa garis lurus bukannya garis putus-putus? Dia masih tetap garis, coba kita tambahkan dengan S. X contour, X1, X2, timur colorsnya gray, line stylenya ini. Oke, jadi dari gambar ini bisa kita lihat bahwa nilai optimumnya ada di nilai minimal, solusi minimalnya ada di 0,0 dan solusi optimalnya ada di ini 40,0. Jadi X
1 atau mangkoknya itu 40 dan X2 atau cangkirnya 0. Ini arsirannya ada di sebelah sini, karena dia kurang dari, jadi arsirannya ke bawah. Ini untuk X lebih dari 0, dia arsirannya ke atas. Ini untuk X2 lebih dari 0, dia arsirannya ke samping. Oke, ini untuk kolom keterangannya di samping. Nah, ini maksudnya grid ini untuk menambahkan kotak-kotaknya yang ini. Ini ada kesalahan RX2. RX1, RX2. Ini harusnya ada spasinya. Oh, salah. Jadi ini harusnya labelnya R. Jadi seperti ini. Oh, dia tidak mau. Oh, ternyata spasi juga berpengaruh. Kita run lagi, dan ya di sini udah benar, X2 lebih dari sama dengan 0, X1 lebih dari sama dengan 0. Oke, jadi sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.